Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 316. Setelah mendengar ini, Elaine sangat marah dan langsung mengutuk Charlie. Kamu adalah sampah yang tidak berguna. Barang macam apa kamu ini? Kamu tidak tahu itu. Saat dia berkata, semakin dia menatap Charlie, semakin dia tidak senang. Dan dia berkata, jangan di sini untuk menunda perawatan oleh Dr. Zongjing. Cepat. Charlie mengerutkan kening. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan fitnah dalam hatinya. Mungkinkah Zongjing Liu adalah orang pertama yang membeli obat dari Ervin Jones? Jika ini masalahnya, orang yang menjual kembali salah satu obat ke Tianqi dengan harga tinggi 5 juta mungkin juga dia. Tampaknya Zongjing Liu masih menjadi pengusaha yang menguntungkan. Gao Junwei ini mengundangnya keluar gunung karena takut dia tidak mengeluarkan uang lebih sedikit. Pada saat ini, Gao Junwei juga mengira dia telah menggenggam pegangan Charlie. Dan mencibir Charlie. Kamu adalah sampah. Dan kamu tidak dapat membantu apapun. Anda benar-benar tidak masuk akal. Saat dia berkata, dia berpura-pura tiba-tiba menyadari. Dan berkata, oh, saya bisa mengerti. Anda mempertanyakan Dr. Zongjing yang jenius. Anda tidak ingin melihat Paman Wilson sembuh. Hehe, apakah aku berbicara omong kosong? Charlie dapat mentolerir masalah yang tidak masuk akal dari ibu mertuanya. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia juga menempatkan Gao Junwei di matanya. Dan segera mencibir, saya tahu Tianqi. Mengapa saya belum mendengar dia mengatakan bahwa penyakitnya adalah disembuhkan oleh idiot ini? Gao Junwei tertawa dan berkata, Charlie, kamu sangat lucu ketika kamu berbicara. Dan kamu tahu Tianqi. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda mengenal Presiden Amerika Serikat? Ketika Zongjing Liu mendengar Charlie mengatakan bahwa dia adalah seorang dukun seh. Wajahnya juga sangat jelek. Setelah itu, dia menegur dengan penampilan seorang ahli, kamu anak muda. Kamu tidak terlalu mampu. Dan nada bicaramu tidak kecil. Diperkirakan Anda belum pernah membaca buku medis. Dan berani Anda mengatakan bahwa saya dukun. Saat dia berkata, dia menunjuk ke arah Charlie dengan arogan dan berkata, kamu minta maaf padaku sekarang. Jika tidak, saya tidak akan menyelamatkan pasien ini. Elaine memucat karena ketakutan. Dan berseru, Charlie, apakah kamu ingin membunuh suamiku? Apa niatmu? Apakah kamu ingin membunuh suamiku dulu, lalu membunuhku? Kamu untuk memonopoli properti kita. Wajah Charlie berwarna hijau. Saya memonopoli properti Anda. Apakah keluargamu punya properti? Keluargamu sekarang. Aku khawatir tidak akan mampu mengeluarkan beberapa juta. Hanya apartemen biasa dengan 3 kamar tidur. Apakah itu layak untuk dimiliki secara eksklusif? Charlie tidak tahu bagaimana menghabiskan puluhan miliar di bank. Dan ada 100 juta cek yang dihormati oleh Warnia di sakunya. Dia bilang dia ingin memonopoli properti keluarga. Ini benar-benar lelucon terbesar di dunia. Gao Junwei juga menambahkan bahan bakar dan kecemburuan di samping bibi. Saya pikir Charlie ini memang salah merencanakan. Anda harus berhati-hati. Jika tidak, di masa depan, Anda benar-benar akan terjebak oleh serigala bermata putih. Claire tidak bisa membantu tetapi berkata, Charlie, biarkan Dr. Zongjing yang jenius mencobanya. Tanpa diduga, Dr. Zongjing yang jenius dipaksa oleh cara ini. Dan dengan dingin mendengus, wah, jika kamu tidak berlutut dan bersujud padaku hari ini, pasien ini, dia benar-benar tidak akan sembuh. Tanpa diduga, begitu dia selesai mengatakan ini, suara dingin tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Siapa yang berani membiarkan Tuan Wade berlutut untuknya? Anda tidak sabar. Bab 317. Saat suara itu masuk, mereka melihat seorang pria parubaya yang mengenakan setelan Tailored melangkah ke bangsal. Pada saat Gao Junwei dan Liu Zongjing melihat pria parubaya ini,
Ekspresi mereka berubah secara drastis dan mereka terkejut. Raja bawah tanah Aurus Hill yang bermartabat. Orvel, apa yang sedang terjadi di sini? Kenapa dia sampai di sini? Gao Junwei dan keduanya belum bereaksi. Dan adegan berikutnya membuat mereka tercengang. Dan seluruh orang disambar petir. Di pintu bangsal, ada beberapa orang lagi yang bergegas masuk. Itu adalah Doris, Wakil Ketua M Grand Group, Solomon White, Patriark Keluarga Kulit Putih, Patriark Gang Qin dari keluarga Qin, Tai Lai, orang terkaya di Haicheng, Tian Qi, Dekan Pengobatan Tradisional, dan lainnya. Para petinggi ini, yang memiliki status penting di Aurus Hill dan Haicheng, berjalan langsung ke arah Charlie, membungkuk bersama, dan menangis dengan hormat menyeberang. Charlie bertanya, "Mengapa kamu di sini?" Orvel berkata dengan hormat, "Tuan Wade, kami mendengar bahwa ayah mertua Anda mengalami kecelakaan mobil. Jadi kami bergegas untuk datang dan berkunjung. Saya harap Anda tidak keberatan." Charlie tersenyum sedikit, dan berkata, "Kamu sangat baik." Dia mengucapkan kata-kata ini dengan santai. Tetapi hanya kata-kata sederhana ini yang membuat orang-orang besar ini seperti harta karun. Wajah mereka memerah, dan tubuh mereka begitu bersemangat sehingga mereka tidak bisa berhenti gemetar sedikit. Melihat pemandangan seperti itu, Elaine tampak malu dan berkata dalam hatinya sudah berakhir. Charlie, pembohong, semakin tertipu. Sekarang begitu banyak orang besar memperlakukan Charlie dengan hormat. Seandainya penipuannya terungkap suatu hari nanti, bukankah keluarga ini akan mati? Dia tidak percaya bahwa Charlie benar-benar memiliki kemampuan apapun. Dia tahu masa lalu Charlie sangat jelas. Dia menjadi yatim piatu pada usia 8 tahun dan pergi ke panti asuhan. Lap kaca. Dan kemudian dibawa kembali oleh ayah keluarga Wilson untuk menikahi Claire. Jika dia benar-benar mampu, bagaimana dia bisa begitu keras kepala? Gao Junwei tercengang. Apalagi saat melihat Warnia. Itu lebih luar biasa lagi. Ini adalah keturunan termuda keluarga Song yang terkenal. Di depan keluarga Song, keluarga Gao-nya bahkan bukan omong kosong. Bahkan ayahnya pun tidak punya hak untuk melihat Warnia. Tapi saat ini, Warnia yang cantik dan mengharukan sebenarnya menghormati Charlie Rubish. Bagaimana itu bisa terjadi? Gao Junwei tidak bisa mengerti mengapa Charlie pemborosan. Betapa layaknya wanita kaya merendahkan yang bernilai ratusan miliar. Akibatnya, dia tidak bisa menahan keterkejutannya lagi dan berseru, "Nona Song, apakah Anda mengakui orang yang salah? Charlie adalah sampah." Wajah Warnia menjadi dingin. Dan dia berteriak, "Siapa yang memberimu keberanian untuk menanyai Tuan Wade di sini?" Qin Gang di sampingnya juga memberikan senyum dingin dan berteriak kepada Gao Junwei. Wade adalah satu-satunya naga sejati di dunia. Dengan metode peri yang tak terbayangkan. Bagaimana Anda bisa mengatakan ini? Solomon White, patriark dari keluarga kulit putih, memarahi dengan dingin. "Ya, Tuan Wade sangat dihormati dan terkenal di Aurus Hill. Bagaimana bisa namanya menjadi sesuatu yang bisa kau panggil dengan kata-kata serendah itu?" Bab 318. Mata Orvel dingin. Dan dia berkata, "Aku semua melihat kepala kuda Tuan Wade. Kamu berani untuk tidak menghormatinya. Yaitu jika kamu adalah musuh kita. Jika kamu berani berbicara dengan liar, kaki dan kakimu akan dipotong." Di bawah omelan semua orang, wajah Gao Junwei menjadi biru dan putih. Dan seluruh dirinya terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, Tian Qi berteriak dengan dingin dan berkata, "Zongjing Liu, kemarilah." Setelah mendengar ini, Zongjing Liu menjadi panik. Yang lain tidak tahu. Tapi dia tahu apakah obat ajaibnya telah menyembuhkan penyakit Tian Qi. Sekarang dia melihat guru yang benar. Dia harus memakai kebohongannya. Tetapi pada saat ini, dia hanya bisa gigit peluru dan melangkah maju dan dengan hormat berkata, "Si tua." Tian Qi dengan marah menegur,
Saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa Anda menyembuhkan penyakit saya dengan obat di tangan Anda. Zhong Jingliu panik dan berkata, si tua. Saya tidak menutupi dan membual. Maafkan saya. Faktanya, Zhong Jingliu tahu betul bahwa setelah dia menjual obat ke Tianqi, Tianqi menjelaskan bahwa obat itu sangat kuat dan menyembuhkan luka-lukanya, tetapi masih jauh dari kesembuhan. Alasan mengapa dia mengatakan sekarang bahwa obat ini menyembuhkan Tianqi terutama untuk berpura-pura memaksakan dirinya sendiri. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Tianqi akan muncul di sini. Pada saat ini, menghadapi Tianqi, dia sangat gugup. Meski ia juga seorang dokter pengobatan tradisional ternama, ia masih jauh tertinggal dari Tianqi. Tianqi adalah presiden dari Asosiasi Pengobatan Tradisional. Jika dia memprovokasi dia akan mengatakan sesuatu. Dia bisa mengeluarkannya dari lingkaran TCM. Dengan begitu, semua kerja keras hidupku akan hilang. Tianqi tidak siap untuk memaafkan Zhong Jingliu dengan mudah. Dia memandang Zhong Jingliu dan berkata dengan dingin, Anda telah menyinggung Tuan Wade. Bukankah Anda cepat-cepat dan meminta maaf? Zhong Jingliu sangat marah. Apa-apaan ini? Ingin meminta maaf kepada anak kecil. Mengapa? Bahkan jika dia membual, itu tidak berarti dia lebih buruk dari Charlie. Memikirkan hal ini, dia dengan keras kepala berkata, si tua. Saya akui bahwa saya membual tentang Anda. Tetapi anak ini dengan nama Wade berbicara dengan liar dan menghina obat ajaib saya. Mengapa saya harus meminta maaf padanya? Tianqi memiliki wajah gelap. Dan setelah menuntunnya ke samping, dia berbisik, dasar bodoh. Tahukah Anda bahwa obat ajaib di tangan Anda dibuat oleh Tuan Wade? Beraninya kamu berbicara seperti itu tentang dia? Apa? Zhong Jingliu berteriak, tak percaya obat ajaib ini dibuat oleh Charlie. Tianqi berkata dengan dingin, sejujurnya, Tuan Wade telah menyempurnakan obat ajaib dengan efek yang lebih baik beberapa hari yang lalu. Luka lamaku sembuh dengan obat ajaib Tuan Wade. Anda berani mempertanyakan levelnya. Zhong Jingliu panik dan tidak bisa memilih jalannya. Keringatnya terus mengalir. Dia buru-buru menjelaskan, guru. Saya tidak tahu bahwa obat ajaib itu dibuat oleh Tuan Wade. Jika saya tahu sebelumnya, bagaimana saya bisa berani melakukan ini? Tanpa diduga. Sebelum dia selesai berbicara, Tianqi berkata dengan dingin, sudah larut. Setelah kejadian ini, saya akan menyarankan Departemen Kesehatan untuk mencabut sertifikat kualifikasi medis Anda secara permanen. Begitu dia mengatakan ini, wajah Zhong Jingliu langsung menjadi sangat pucat. Dan tubuhnya tiba-tiba dingin dan berkeringat. Dan dia ketakutan setengah mati. Kemudian, dia bereaksi dengan celepuk. Berlutut tepat di depan Charlie. Bersujud, menangis dan memohon Wade, saya salah. Saya minta maaf kepada Anda. Saya berbohong kepada semua orang. Obat ajaib ini saya tidak mengembangkannya sama sekali. Saya membelinya. Saya tidak tahu apakah itu bisa menyembuhkan paraplegia tinggi. Saya baru saja mengeluarkannya dan menjentikkannya. Saya tidak punya mata untuk melihatnya dan menabrak Anda. Tolong selamatkan hidupku. Setelah dia selesai berbicara, dia berlutut, menamparkan dirinya sendiri dan meminta maaf lagi. Putus asa dan menangis. Bab 319. Di adegan ini, Gao Junwei semakin terpana melihat ibu dan anak Claire dan Elaine yang shock. Elaine juga berharap Dr. Zongjing yang ajaib ini membantu suaminya. Tetapi siapa sangka dia akan berlutut dan meminta maaf kepada Charlie. Wajah Gao Junwei pucat. Dan dia mengepalkan tangannya dengan erat. Hanya untuk merasakan bahwa wajah Charlie benar-benar menginjak kakinya. Tapi dia tidak percaya pada kemampuan hebat Charlie. Dan dia tidak mau menundukkan kepalanya untuk pemborosan ini. Tanpa diduga, pada saat ini, Orvel tiba-tiba mencibir padanya dan meminta instruksi dari Charlie. Wade, apa yang harus saya lakukan dengan pria ini? Dia berada di depan Charlie. Tapi dia tidak berani membuat klaim.
Jika tidak, dia akan menyerang sikap Gao Junwei sebelumnya terhadap Charlie. Dan dia akan menghadapi lawan sampai mati. Charlie berkata dengan tenang. Kamu bisa mengetahuinya sendiri. Setelah Orvel mendengar ini, dia hendak mengatakan bahwa orang-orang akan memukulinya. Tetapi Qin Gang mengerutkan kening dan bertanya, pria itu berstatus besar. Saya mendengar Limo mengatakan bahwa Anda adalah orang yang mempermalukan Tuan Wade di pameran mobil kemarin. Baik, tidak. Itu bukan aku. Gao Junwei benar-benar panik, meskipun dia mengalami kerugian besar kemarin. Dalam analisis terakhir itu adalah kesulitannya menemukan Charlie. Sekarang tampaknya orang harus menyelesaikan dua akun bersama. Ketika Orvel mendengar ini, dia tiba-tiba mencibir dan berkata, oke. Ternyata kamu, seekor anjing tanpa penglihatan, merasa kasihan pada Tuan Wade kemarin. Oke. Saya akan memberitahu Anda kerugian akibat masalah dengan Tuan Wade. Setelah itu, dia langsung memerintahkan lawannya, ayo. Lempar benda yang tidak bisa dibuka ini ke bawah jendela. Gao Junwei sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bertahan lagi. Dia berlutut di tanah dan berteriak, Charlie, aku salah. Aku minta maaf padamu, saya tidak berani lagi. Mohon maafkan saya. Kali ini, Charlie mencibir dan berkata, bukankah kamu cukup mampu? Apa yang Anda ingin saya lakukan dengan limbah ini? Gao Junwei menangis keras dengan hidung dan air matanya. Charlie, aku benar-benar salah. Aku ini sampah. Saya kain. Aku kain paling bau di dunia. Tolong angkat tanganmu. Biarkan aku pergi sekali. Charlie menendangnya dan berkata dengan dingin. Apa kau pernah mendengar sepatah kata pun? Anda tidak menanggapi saya sebelumnya. Tetapi sekarang saya tidak mampu membayar Anda. Setelah itu, dia berteriak kepada Orvel, apa yang membuatmu mengantuk? Ekspresi Orvel tercengang. Dan dia buru-buru memerintahkan bawahannya, apa kau begitu tercengang? Bahkan jika kamu terpana, kamu juga melompat ke bawah untukku. Tanpa berkata apa-apa, beberapa anak buah Orvel segera mengangkat Gao Junwei. Dan dengan teriakan, mereka melemparkannya keluar jendela. Claire tiba-tiba menutup mulutnya. Jantungnya berdebar kencang. Dan pikirannya menjadi kosong. Ini lantai 3. Bagaimana jika Gao Junwei jatuh? Memikirkan hal ini, dia dan Elaine bergegas keluar jendela. Namun, kondisi Gao Junwei mengancam nyawa. Hanya mencengkeram kakinya di halaman dan berteriak terus-menerus. Karena kebetulan dia berada di rumah sakit, seorang dokter segera datang dan mengirimnya ke unit gawat darurat. Claire juga menghela nafas lega. Baru-baru ini, Gao Junwei bersandar padanya. Dan dia berulang kali menghina Charlie, yang membuatnya sedikit jijik. Sekarang pihak lain jelas telah mematahkan kakinya. Tampaknya dia tidak akan kembali untuk mengganggunya untuk sementara waktu. Charlie memanfaatkan momen ini. Diam-diam berjalan ke Tianqi. Mengambil pil yang disaringnya untuk kedua kalinya dari sakunya. Dan berbisik, Anda akan memberikannya kepada saya nanti. Tuan tua mengobati penyakitnya dan kemudian memberinya obat ini. Bab 320. Faktanya, dalam perjalanan ke rumah sakit, Charlie berencana untuk merawat tuan tua secara pribadi. Dengan pil yang dimurnikannya, dia bisa menyembuhkan cedera tulang belakang tanpa usaha apapun. Namun, setelah dia tiba di rumah sakit, dia menemukan bahwa Gao Junwei telah mengundang Dr. Zongjing yang jenius. Dengan dua orang yang mengganggu situasi ini, ibu mertuanya Elaine tidak akan pernah membiarkan dia ikut campur. Apalagi ia juga khawatir jika mengeluarkan obat ajaib tersebut akan membuat istri dan ibu mertuanya bingung, dan akan sulit menjelaskannya. Sekarang Tianqi ada di sini. Tidak bisa lebih nyaman baginya untuk menangani masalah ini. Dengan bantuan Tianqi, ahli pengobatan tradisional, untuk menyembuhkan tuan tua, dia pasti bisa menjelaskan masa lalu. Bagaimanapun, Tianqi memiliki reputasi yang sangat besar.
Dan dia juga dapat diyakinkan bahwa dia dapat melakukan keajaiban medis. Tianqi memahami pikirannya. Tetapi terkejut ketika bertanya Tuan Wade. Cedera tulang belakang bukanlah masalah umum dalam pengobatan Tiongkok dan Barat. Tidak ada cara untuk mengatasinya sekarang. Dapatkah obat ajaib Anda benar-benar menyembuhkannya? Setelah berbicara, dia berkata dengan nada meminta maaf. Tuan Wade, saya tidak bermaksud meragukan obat ajaib Anda. Tetapi saya sedikit gugup. Ini benar-benar di luar pemahaman saya. Charlie berkata ringan. Jangan khawatir. Obat ini bisa memperbaiki kerusakan tulang belakang. Tianqi terkejut dan berkata, oh, jika ayah mertua Anda sembuh, ini akan menjadi keajaiban medis. Jika menyebar, itu akan mengejutkan seluruh dunia. Beraninya saya mengambil reputasi seperti itu. Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Anda harus tahu bahwa saya bukan orang yang mencari reputasi. Selain itu, saya tidak terlibat dalam profesi medis. Oleh karena itu, tidak pantas bagiku melakukan hal semacam ini. Itu adalah kamu. Kalau bisa menyembuhkan tulang belakang dengan obat tradisional, ini menyebar. Ini adalah keajaiban besar dari TCM China kami. Dan pasti akan membuat seluruh dunia memandang TCM dengan kagum. Jadi Anda harus berhenti menolaknya. Ketika Tianqi mendengar ini, dia segera mengangguk, meminum pil, dan dengan hormat berkata Tuan Wade, aku patuh. Charlie tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata, ngomong-ngomong, hanya setengah kapsul yang dibutuhkan untuk mengobati cedera tulang belakang, dan separuh sisanya akan diberikan padamu. Seluruh tubuh Tianqi gemetar. Bisakah setengah kapsul menyembuhkan paraplegia tinggi yang disebabkan oleh cedera tulang belakang? Ini luar biasa, bukan? Yang membuatnya lebih bersemangat adalah bahwa Charlie benar-benar bersedia memberikan setengah sisanya kepadanya. Ini hanyalah hadiah yang bagus. Lagi pula, obat yang diberikan Tuan Wade terakhir kali sudah diminum sendiri. Meskipun dia menyembuhkan luka lama yang tidak pernah dia sembuhkan seumur hidupnya, nasibnya dengan obat ajaib itu hanya bertahan sesaat. Sekarang, semua orang masih memiliki obat ajaib yang diberikan oleh Tuan Wade, tetapi obatnya telah hilang. Tianqi sendiri merasa sedikit menyesal, tetapi dia tahu bahwa Charlie sangat baik padanya. Dan sebelum dia melunasinya, dia benar-benar malu untuk berbicara dengan Charlie lagi. Tapi sekarang, Charlie sebenarnya ingin memberinya setengah dari sisa obat untuk pengobatan. Ini membuatnya sangat bersemangat dan terharu. Jika Anda memiliki separuh ini, Anda akan memiliki satu lagi dukungan penyelamat hidup di masa depan. Tianqi sangat bersemangat sehingga dia tidak sabar untuk segera berlutut pada Charlie. Dengan 2 kali tersedak, Tianqi menangis dan mengangguk lagi dan lagi Tuan. Kebaikan Wade yang luar biasa. Saya tidak akan pernah lupa. Charlie menatapnya dengan tenang. Lalu berkata, oke, pergi berobat. Jangan buat istriku cemas. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.